Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kondisi Jakarta khususnya terhadap pandemi coronavirus disease 19 ini, saya memandangnya pemerintah daerah visinya jelas, tapi pemerintah pusat maju mundur. Dalam beberapa hal saya mengatakannya amatir dan tidak tegas. Yang pertama terkait dengan timing waktu. Ketika baru muncul, kita banyak menegasikan. Justru Mas Anies Baswedan ketika lebih awal memberi warning banyak dibully dan banyak di komentar negatif oleh pemerintah pusat. Beberapa menteri menyatakan demikian. Tapi 2 Maret 2020 ketika Pak Jokowi menyatakan ada 2 positif yang kata Mas Anies ini sudah PDP ya, pasien dalam pengawasan sebetulnya oleh DKI sejak awal, maka terbukalah kotak Pandora itu. Sayangnya pemerintah tidak juga segera menerapkan kebijakan yang full speed ya. Pengumuman hari ke hari saya agak sedih. Itu cuma sebatas statistik, tetapi langkah pemerintah dari awal saya pribadi menyatakan social distancing dan physical distancing itu agak sulit kalau diharapkan kesadaran individu. Karena masing-masing sebetulnya memiliki hambatan. Intervensi negara yang harusnya ada. Karena itu dari awal saya mengkritik Pak Jokowi ketika lepas tangan diserahkan ke pemerintah daerah dan BNPB. Saya bilang ini tugas dan tanggung jawabnya pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Karena di undang-undang kekarantinaan wilayah itu sudah sangat tegas bahwa Undang-Undang 6 2018 itu pasal 55-nya selama dalam karantina wilayah kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu ayat 1, ayat 2-nya pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Kalau dari awal diterapkan karantina wilayah, mestinya wabah ini bisa dikontrol tidak sampai dalam tanda kutip meledak ya. Dan karantina wilayah ini bisa diterapkan dalam 2 perspektif atau 2 jenis karantina wilayah yang moderat, ada karantina wilayah maksimum. Untuk daerah seperti Jakarta ketika dari awal moderat atau maksimum diterapkan, maka akan sangat mudah bagi pihak terkait untuk menutup, mengurangi jumlah pertemuan orang sampai memaksa para pekerja sekolah untuk tutup selama 2 minggu. Sederhana, namanya sekolah belajar di rumah dan bekerja di rumah ya. Sayangnya pemerintah pusat menurut saya sangat lambat. Nah justru sekarang ini agak aneh ketika kita mengharapkan pemerintah melakukan lockdown baik parsial maupun full lockdown dengan segala konsekuensi ditanggung oleh pemerintah. Yang terjadi sekarang, pemerintah Pak Jokowi kemarin justru memperkenalkan istilah darurat sipil. Ini mengikut kepada Perpu nomor 23 tahun 59 yang menurut saya ini malah justru pemerintah pusat jadi melepas tangan, tidak ingin ngambil tanggung jawab undang-undang karantina wilayah tahun 2018 di mana semua ditanggung pemerintah, tapi dengan pembatasan sosial skala masif besar dengan darurat sipil, kita malah merasa ini sangat berbahaya. Di Perpu 23 tahun 59 itu di pasal 10 ada hak membuat peraturan, di pasal 11 ada hak membatasi informasi, pasal 13, pasal 14, pasal 14-nya memerintahkan pengusutan dan penggeledahan. Pasal 15-nya memeriksa dan mensita barang. Pasal 16 mengambil atau memakai barang dinas umum.
pasal 17 hak penyadapan, pelarangan, pemutusan berita, percakapan ini jadi justru sangat meluas. Dan bisa jadi COVID-19 ini malah tidak bisa ditekan, tetapi saya khawatir pemerintah punya rencana lain. Saya menyerukan pemerintah mesti betul-betul diawasi geraknya. Karena kebijakan pemerintah yang salah ini akan membuat kita menghadapi masalah yang sangat berat. Italia, negara maju, sistem dan infrastruktur kesehatan yang cukup saja sekarang betul-betul bleeding, sangat berdarah. Bahasa mereka menghadapi tsunami korban COVID-19. Posisi mereka sekarang harus memilih mana yang bisa diselamatkan, mana yang tidak. Dalam konteks ini, pandangan saya tegas, pemerintah pusat harus berani tanggung jawab melakukan kekarantinaan wilayah, baik moderat maupun maksimum, dengan tanggung jawab diambil dan jangan takut. Ya, ketika pemerintah tegas, penuh perhatian, rakyat akan berada di belakangnya. Kalau sekarang pandangan saya, pemerintah mempertimbangkan justru ekonomi nomor satu, khawatir, difahami sebetulnya, tetapi buat saya ini justru sangat berbahaya karena COVID-nya akan menyebar terus. Justru kos ekonominya makin berat karena harus 14, 20, 22 hari bisa di stop, sekarang justru bisa berbulan-bulan gitu loh. Dan berikutnya, upaya penerapan darurat sipil harus ditolak dan ditentang karena itu justru bisa lari kemana-mana yang justru bahasanya memberikan cek kosong kepada pemerintah. Kita ingin pemerintah betul-betul fokus menyelesaikan COVID-19 dengan kekarantinaan wilayah dan menjaga masyarakat dan hewan sebagai tanggung jawab sosialnya. Karena konstitusi kita tegas menyatakan tugas negara adalah melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam perdamaian dunia. Yang bisa disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.